Terima kasih atas tanggapan dan perhatiannya. Bagaimana dikatakan tadi, ini memang kita saling berdiskusi. Dan saya berharap nanti yang kita dapat dari diskusi hari ini bisa juga menjadi bahan bagi kawan-kawan lain yang ingin berperan, ya. Seperti tadi kan ada diskusi mengenai apa sih yang sedang terjadi sekarang di antara Parlemen Nasional dan lain sebagainya. Itu tidak banyak yang menyampaikan, kita bisa membacanya, tapi mungkin kita bisa ceritakan juga pada yang lain-lain. Tapi yang penting yang tadi protokol ya, ada tanggapan dari protokol, jadi nanti saya bisa tahu ya Pak Gubernur ada di mana, sedang kemana dan lain sebagainya. Meskipun beliau juga sering sekali menelpon. Jadi saya menjawab beberapa pertanyaan tadi, keprihatinan kenapa saya juga harus masuk di DPR dan lain sebagainya. Tadi itu kan sudah dilihat ya, kalau kita mau arenanya, kita mau masuk di mana? Kita mau masuk di eksekutif, saya sudah pernah merasakan di eksekutif, kemudian di DPR tidak mungkin karena saya tidak ada latar belakang itu. Saya sudah pernah merasakan di sektor bisnis, pernah menjadi konsultan lingkungan yang mempunyai kegiatan-kegiatan proyek-proyek terkait lingkungan. Saya pernah menjadi konsultan bekerja, pernah masuk di LSM, juga saya pernah bekerja di LSM. Karena gini-gini kan saya juga udah 51 tahun Ibu ya. Jadi kerja itu sudah berapa ya, 29 tahun ya kira-kira ya. Sebetulnya bisa di beberapa bidang, tapi jalurnya satu, lingkungan hidup itu maksudnya untuk membina credibility. Karena kalau kita pindah-pindah kan orang bingung, orang apa sih, bisanya apa sih dia, atau kita bisa ada bicara mengenai apa. Nah, memang saya merasa karena kan legislatif itu mereka yang nantinya akan membuat undang-undang, dan juga yang paling penting adalah interaksi dengan masyarakat. Jadi akan lebih banyak interaksi dengan konstituen. Ketika saya diajak ya Bu ya, ketika itu memang diajak masuk dalam badan pengendalian kemenangan pemilu Golkar. Diminta masuk ke dalam bidang kajian strategis yang memang banyak menulis, banyak berpikir untuk menyusun visi-visi Golkar dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh kebetulan politisi senior, kalau Anda ditawarkan menjadi caleg masuk dalam daftar calon sementara, jangan ditolak. Kemudian tentu saja karena dari Gorontalo kan, ya harus Gorontalo ya, karena kami memang dari Gorontalo. Tapi banyak yang menyarankan pada saya, Ibu Anda, kenapa Ibu harus di Gorontalo? Gorontalo itu besar di ongkos. Ini bukan dari orang-orang Gorontalo dari teman-teman di sini. Ibu kalau mau belajar politik itu di Jawa Barat aja, murah di Jawa Barat ongkosnya. Gorontalo itu berat di ongkos. Lalu saya nggak tahu dong, karena saya tidak kenal ya siapa di Jawa Barat dan lain sebagainya. Lalu suami saya, ibu saya mengatakan, apapun nanti hasilnya, silaturahminya itu kan akan menyebar di Gorontalo. Itu akan bisa menjadi, ya nggak apa-apa menjadi silaturahmi di Jawa Barat, tapi kan kalau menjadi caleg apapun hasilnya nanti kan pasti ikatan emosionalnya itu sudah akan lebih kuat. Semua mengatakan demikian dan memang kalau para konsultan politik ya, seperti misalnya konsultan penasihat politiknya Obama dan lain sebagainya, mereka mengatakan politik is personal. Politik itu adalah personal, hubungan personal. Jadi kalau kita di Gorontalo, John P. anak mengenal gitu, kan langsung berbeda kan ya. Contohnya Obama itu manajer keuangannya Obama adalah pewaris Hotel Hyatt, jaringan Hotel Hyatt internasional kaya raya kan. Kok dia mau sih jadi manajer keuangannya Obama, dia orang bule putih. Ternyata adiknya Michelle Obama adalah pelatih basket dari si orang kaya ini gitu. Jadi semuanya tuh ada jaringan-jaringan personal yang memang akan insya Allah akan berguna. Ibu saya selalu menemani saya sebulan lalu dia selalu bicara, gitu. Dia bilang lagi tuh kan, saudara-saudara, lihat dulu dong, gitu kan masing-masing kan punya hak politik ya, tapi memang komunikasinya menjadi lebih cair. Tapi memang terus terang, saya ingin kalau misalnya insya Allah mendapat kesempatan,
insya Allah akan bisa mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, memberikan masukan kepada teman-teman di parlemen. Contohnya sekarang di Golkar, saya kemarin baru dihubungi, bahwasanya ini akan ada pelatihan Jurnanas seluruh caleg Golkar. Harap Ibu bantu kami untuk membuat materi kampanye yang terkait dengan hashtag dengan kesejahteraan rakyat, antara lain lingkungan. Nah itu kan karena memang sudah ada kredibilitasnya di bidang lingkungan, mereka tidak akan mungkin mengajak saya untuk membuat materi kampanye bagi seluruh caleg Golkar kalau mereka tidak tahu bahwa memang saya sudah beberapa tahun, puluhan tahun berkecimpung dalam bidang ini. Jadi ada apa ya, saling kait terkait. Ditusuk dari belakang dan lain sebagainya itu pasti dan kadang-kadang kaget-kaget ya, karena kan memang ini bukan apa ya, bukan tempat bermain saya gitu. Kalau berkomunikasi dengan saintis kan beda dengan berkomunikasi dengan politisi dan lain sebagainya. Tetapi pertemuan diskusi dengan teman-teman kalau ada seperti saudara-saudaranya Kaisa, Nyonya dan lain sebagainya, itu yang membuat saya bisa bertahan. Terus terang saya memang banyak sekali bahkan banyak yang mengatakan begini, ada uang berarti dia gitu. Dia mau maju ada uang nggak ya? Maksudnya kalau bisa bukan doang, pokoknya dia bilangnya apa loh pokoknya, tapi saya paham ya, saya mengerti itu. Jadi banyak sekali yang masih ya kalau sudah bertemu begitu ya dengan saudara-saudara dengan yang lain-lain, dan memang saya memohon bantuan dari banyak teman-teman untuk apakah strategi dan lain sebagainya, materi kampanye dan lain-lain, supaya tidak saling dijatuhkan itu. Banyak memang yang sudah termasuk ketika waktu mau coba DPD beberapa tahun yang lalu itu sudah dialami, tapi apapun nanti kan tentunya hasilnya kan juga untuk Gorontalo. Mengenai bidang pendidikan saya setuju, karena memang pendidikan itu yang akan selalu membuka pintu ya bagi orang untuk dia bisa berkembang lebih banyak lagi. Eksistensi 30% perempuan, saya bukan promosi Golkar ya, tetapi ada seorang tokoh Golkar, dia memperjuangkan, dan ini sudah menjadi pernyataan politik Golkar, kalau suaranya sama laki-laki dan perempuan, suara itu akan diberikan ke perempuan, atau kursi akan diberikan ke perempuan. Itu sudah keputusan Golkar, dan di situ ketika ada Rapimnas Golkar. Ini dari partai ini atau dari partai lain mungkin teman-teman bisa bercerita juga apa yang dialaminya. Jadi saya rasa itu saya mohon dukungannya ya, bantuannya baik. Terutama dukungan saya ya, macam terus Bu. Kalau bilang itu rasanya kan SMS-nya kan banyak yang saya terima.